Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adi Santoso. Kali ini kita akan membahas mengenai konversi dan objek pada mata kuliah grafika komputer, di mana dalam melakukan konversi, ya tentunya dalam menampilkan teks di layar processing. Jadi font harus terlebih dahulu dikonversi ke dalam format ya atau VLW. Terus kemudian untuk mengkonversi font, pilih menu Create Font yang seperti ada di layar ini ya, Create Font. Nah ini tinggal dipilih saja font-font yang sudah tersedia pada processing, pada Create Font ini. Terus kemudian untuk ukuran size-nya bisa disesuaikan, size berapa saja yang ingin kita masukkan angkanya, sama seperti kita memasukkan atau mengganti pada Microsoft Word. Terus kemudian nanti dia akan terpilih seperti ini. Ya kalau kita pilih, dia akan berubah mengikuti format yang kita pilih. Nama filenya juga akan berubah dengan formatnya VLW. Kemudian jika sudah setuju apa yang kita pilih ini, kita langsung saja mengklik tombol OK. Jadi ini adalah cara untuk menambah atau mengkonversi format font ya dengan menggunakan menu Tools Create Font. Nah, adapun sintak penulisannya yang nanti akan digabungkan dengan kode program itu ada di layar ya, seperti yang tampak di layar ya, teks data ya, terus kemudian XY, terus kemudian ada teks string data XY, terus kemudian ada lebarnya width, terus kemudian ada tingginya height ya. Nah, untuk sintak penulisan yang lainnya itu nanti akan dibahas seperti ini, pfont ya, kemudian ada load font, ada text font yang bisa dilihat di layar ya, ada text size, ada text leading ya, terus kemudian ada text align ya. Jadi semua itu ya sebelum kita masuk ke teksnya ya, teks data ini yang ada di layar ya, teks string data ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui nanti ada pfont yang akan kita tambahkan ya, terus kemudian kita akan panggil load font-nya, terus kemudian akan kita tampilkan teks font-nya, terus kemudian akan kita ubah-ubah ya ukurannya, text size, terus kemudian ada text align ya, posisi-posisinya kiri kanan ya. Ini akan kita sesuaikan ya. Berikutnya untuk parameter yang kita gunakan nanti itu ada pada layar ya, string, char, ada integer, terus kemudian ada float ya. Dimana tadi kita lihat ada string data. Ini sama aja seperti format string sebenarnya. Dan untuk parameter XY-nya yang kita lihat di parameter tadi itu ada X dan Y ya. Itu mengatur posisi sudut kiri bawah. Nah, fungsi teksnya sendiri yaitu untuk menggambar karakter pada ukuran asli font yang kita gunakan saat ini. Terus kemudian fill yaitu mengontrol warna dan transparansi dari teks ya. Ini sama aja kayak kita membuat fungsi rectangle dan ellipse ya. Jadi kalau teks tidak pengaruh terhadap fungsi dari stroke. Baik ya, untuk lebih jelasnya ya, kita langsung saja kita coba. Pada layar bisa dilihat pfont. Ya, pfont. Kalau ini salah seperti ini berarti ada yang salah dalam penulisan kita. Pfont. Nah, untuk penulisannya seperti ini, pfont. Terus kemudian nanti fontnya itu kita load ya. Namanya load font. Ya, sesuai dengan format tadi penulisannya.
Ya, sintaknya uGothic ya. uGothic. Kita ambil tadi uGothic bold. Terus kemudian 14 VLW. Nah, ini yang akan kita gunakan. uGothic 14 VLW. Nah, terus kemudian text fontnya itu akan memanggil fungsi font tadi ya, yang sudah kita jabarkan di atas. Ya, ini sudah kita jabarkan, ini kita panggil. Nah, berikutnya ada fill. Terus kemudian kita tulis teks ya, kita tampilkan ISB saja dulu, terus kemudian posisinya dan lebarnya, posisi XY-nya nih ya, itu 40 pada koordinat XY-nya ya, 0,40. Terus kemudian ada teks Atma luhur. Seperti ini. Kemudian ada koordinat. Ya. Kita mau teks lagi seperti ini. Ya. Jadi jika kita mau menambahkan lagi teks seperti ini ya, teks teknik informatika, itu bisa saja. Di posisi ini ya. Terus ini kita benarkan seperti ini. Terus kemudian kita kasih titik koma ya. Titik koma. Sorry, ini ke atas ya. Seperti ini ya. Nah, ini kalau bisa kita panggil dulu nih. uGothic bold 14. uGothic, kita cari uGothic bold. uGothic bold. Nah, size-nya di sini 14. Nah, kita tentukan seperti ini ya. Nah, ini ya. Cara merubahnya ya, uGothic bold 14 ya. Terus kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba jalankan. Nah, ini tampilannya. IS Batma luhur. Nah, kalau ini kepanjangan, ya nanti disesuaikan saja. Karena fontnya kita ambil besar ya. Kalau mau kita kecilkan lagi nggak apa-apa. Misalnya berapa? 11 ya. 11 berarti ini 11. Nah, ini ya, ISB Atma luhur teknik informatika. Ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Ya, ini hasilnya. Hasil akhir dari kita menentukan fontnya dulu ya, pakai pfont. Terus kemudian kita load fontnya dari tools create font ya. Nanti font ini ya, fungsi font ini akan dipanggil pada text font ya. Kemudian nanti semuanya teks ini akan menyesuaikan dengan font-font ya, jenis font yang sudah kita panggil tadi, kita load. Dan ini adalah posisi XY ya, XY dari font-font tersebut ya, mulai dari posisi 0, 0, 0 ya. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi agak ke bawah ya. Kalau agak rapet ya, bisa jadi ini misalnya 40, 60 kan gitu. Saja lah, lebih dekat ya, lebih dekat. Mungkin ini menjadi 80 ya, bedanya 20-20. Ya, seperti ini ya.
Dari posisi XY-nya. X-nya di 0, Y-nya dia akan bergerak atas bawah. Seperti itu. Berikutnya kita akan coba, ini kita hapus dulu. Ya, berikutnya kita akan coba memanggil pfont, tapi kita bikin variabelnya F1 dan F2. F1 dan F2. Di mana F1 itu kita panggil load font to Verdana. Verdana bold ya, besarnya 18 VLW. Berikutnya F2 itu load font Verdana italic 18 VLW. Terus kemudian fill-nya 0. Ya. Terus kemudian kita tambahkan text font. Kita akan coba tampilkan F1 ya, jenis fontnya, di mana nanti teksnya itu berisi tulisan grafika di posisi X-nya 6, Y-nya 45. Terus berikutnya kita coba tambahkan text font. Ini harus benar penulisannya ya. F2-nya, nah ini bisa ya dibikin seperti ini. Teksnya adalah komputer. Komputer posisinya di 280. Seperti ini. Ya. Ya, kemudian kita coba panggil. Kita load font. Ya, kita load font. Pertama adalah Verdana. Verdana bold. Verdana bold 18. Dan Verdana italic 18. Ya. Kita cek. Nah, ini ya tulisannya. Akan keluar grafika komputer. Ya, jadi ini untuk meload ya, kalau kita pakai variabel bebas ya, boleh F, X, Y dan sebagainya. Terus kemudian kita load masing-masing dengan beda font ya, beda jenis fontnya. Terus kemudian kita tinggal tentukan saja di atasnya ya. Ketika ini pengennya seperti ini, yang atas ini bawahnya seperti ini ya. Nanti tulisannya akan beda. Yang pertama itu grafika bold ya. Terus kemudian untuk yang komputernya adalah italic ya, miring dengan ukurannya 18. Ya, jadi cara menentukannya seperti itu. Bisa kita lihat. Inilah hasilnya ya. Ya, berikutnya jika kita menggunakan fungsi void setup. Bagaimana kalau menggunakan fungsi void setup dan kemudian ini kembali lagi dengan variabelnya font. Terus kemudian kita tinggal tambahkan void setup. Terus kemudian kita tentukan ukurannya, ukuran dari layarnya, kanvas yang kita buat, ya, besarannya. Terus kemudian smooth, kita pakai fungsi smooth. Terus kemudian font, ya, load font, ini jangan lupa load font, ini pakai Tahoma 48 besarnya, VLW. Ya, terus kemudian
kita bisa tambahkan text font. Text font yang kita load, ya kita load yang dari atas ya, ini fontnya. Variable fontnya kita load, terus kemudian sudah kita tampilkan fontnya dan ukuran fontnya untuk layar 480 kali 120. Terus kemudian kita tampilkan nanti di void draw. Di fungsi void draw pakai background yang terbalik. Background, fungsi background 102. Terus kemudian text size, ukuran teksnya bisa kita tentukan, pindahkan ke sini. Jadi yang tadi di fungsi menu tools ya, untuk menentukan fontnya, ini bisa kita juga tentukan di sini. Terus kemudian teks bisa kita buat manjada wajada. Nah, ini diambil dari bahasa Arab, man itu siapa, jada itu sungguh-sungguh, wa itu dan. Ya. Terus kemudian text size 18. Ya, terus kemudian kita buat lagi teks yang ukuran 18 tadi. Kita artikan yang dari bahasa Arab tadi yang ukuran 36. Ya, ini dari bahasa Arab ya. Peribahasanya bahasa Arab, terus kemudian kita tentukan ukurannya 36, terus kemudian untuk 18 ini kita artikan siapa yang bersungguh-sungguh pasti. Oke. Jadi ukuran untuk yang arti dari bahasa Arab ini, dari ukuran dari peribahasa ini ya, kita artikan ya, kalau diartikan dengan ukurannya jadi 18. Jadi peribahasa dari bahasa Arab ini kita artikan dengan menentukan ukurannya dari menjadi 18, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Pasti bisa. Dua 90. Ya, seperti ini jadinya ya. Di ini. Terus kemudian bisa kita jalankan. Nah, ini ada kesalahan. Oh, karena belum dipanggil. Ya, karena belum dipanggil. Nah, ini kalau ada seperti ini kita panggil dulu. Tahoma. Kalau akibat belum dipanggil ya tahoma, berarti ukurannya 48. Kita panggil dulu 48. Ya, tahoma 48. Nah, karena di bawahnya lagi sudah tidak ada lagi ya, karena hanya merubah ukuran dari 36, 48. Kita panggil dulu, terus kemudian kita jalankan. Nah, ini. Di hasilnya seperti ini. Ya. Ukuran dari 48 kali 120. Ya. Inilah ukurannya ya, hasilnya. Jadi, dengan ukuran tahoma 48 ini hasilnya. Yaitu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Ya, berikutnya saya akan memberikan contoh, yaitu mengenai text size. Ya, sintaknya adalah seperti di layar, text size. Jadi ukuran font ini kalau dia normalnya memang ukuran 12, tapi kita paksakan menjadi lebih besar, itu nanti akan menampilkan huruf yang buram. Ya. Jadi text size ini adalah fungsinya untuk menetapkan ukuran font, ya, yang saat ini kita tentukan. Ya. Contohnya ya, kita langsung aja. Contohnya masih pada P font, ya, masih pada V font.
font ya, jadi variabel fontnya itu kita panggil, kita load font, terus kemudian kita tentukan Tahoma 32 PLW. Terus kemudian tag font ya, text font, kita panggil fontnya, kita sudah load ya. Terus kemudian kita isi fill 0, terus kemudian text. Kita tentukan teks jadi TI, ya, TI, terus kemudian ini posisinya ya, XY-nya, TI-nya di posisi 040. Terus kemudian ada text size-nya, kita tentukan ukurannya itu 18. Terus kemudian ada text SI 0,75. Dan berikutnya kita tentukan lagi text size-nya lagi. Misalnya kita mau ukuran berapa? 12, bisa saja kita atur sendiri ya ukurannya kira-kira berapa. Text size kita tentukan text BD ya, bisnis digital. Itu kita kasih 0,80 atau 0,90 gitu. Ya ini ya. Jadi udah kita ketik ya, BD 0,90 ya, ukurannya. Kemudian kita jalankan. Oh ya, ini belum dipanggil. Kalau seperti ini berarti ini belum dipanggil. Kita tentukan dulu ukurannya menjadi 32, ukuran awalnya, kemudian OK. Karena kita udah load, terus kita jalankan. Nah ini, TISIBD. Nah, kalau ini terasa terlalu dekat, ya ini bisa aja kita atur ya. Misalnya ini berapa? 55, kayak gitu ya. Biar ini terlalu dekat ke ini, berarti 65. Ya, posisinya, nah biar posisinya seimbang, TISIBD. Nah, ini ukurannya juga bisa kita sesuaikan. Ini misalnya berapa tadi? Dari 32 berarti ke 20. 20 berarti ke 16. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini kita sesuaikan saja ukurannya, text size-nya ya. Jadi ini menentukan ukuran ya. Menentukan ukuran. Ya, berikutnya kita akan bekerja menggunakan text sliding ya. Text sliding itu mengatur jarak antar baris ya, antar baris teks. Jadi text sliding adalah fungsinya untuk mengatur jarak antar baris teks. Nah, untuk contohnya kebetulan ini ada yang sama, jadi saya cukup menghapus ini saja. Kita ganti jadi Georgia, ini biar nggak bosen ya, fontnya kita ganti-ganti. Jadi ukuran 12, text font ini sama codingnya. Terus kita tambahkan string lines itu menjadi L1, L2, L3. Nah, seperti ini. String lines, terus kemudian ada text leading ya. Text leading itu 10. Terus kemudian ada fill itu 0. Terus kemudian ada text. Nah, ini di baris keberapa ya? Kita akan mulai 5, 15, 30, 100. Seperti itu. Terus kemudian ya, ini ada yang salah berarti karena ini kurang S. Ya, ini kurang S, bisa kita lihat dulu hasilnya kayak seperti apa. Oh, Georgianya belum kita panggil. Oke, kita panggil dulu Georgianya.
Georgia 12. Georgia 12. Oke. Nah, kalau udah dipanggil, nah ini ya. Ini posisinya nih sekarang nih. L1, L2, L3. Berikutnya boleh kita menambahkan lagi di posisi 20. Jarak ya, jarak. Terus kemudian kita bikin teks dengan lines 36, 15, 30, 100. Nah, terus kemudian teks leading kita ke posisi kita kasih jarak 30. Kemudian teks berikutnya lines 68, 15, 30, 100. Ya, nanti ini berjarak nih. Ya, berjarak. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Jadi memberikan jarak dia dari yang tadinya dekat ya tanpa jarak, terus kemudian ada 20-20 ini, terus kemudian 30-30 jarak antar teks. Ya, berikutnya ada text align. Nah, ini contohnya nih, ada di layar text align. Ya, text align terus kemudian mode. Jadi text align ini nanti modenya ini adalah bisa kita isi mode center, ya, left dan right. Fungsi text align sendiri adalah untuk mengatur perataan teks ya, untuk mengatur perataan teks mau dia rata kiri, rata tengah, ya terus kemudian rata kanan seperti itu. Nah, masih pada ini ya barisnya sama ya, ini hampir sama. Jadi saya tidak hapus banyak, ini sama penulisannya seperti ini, font kita ambil variabelnya font ya. Terus kemudian kita coba buat line, terus kemudian 0, terus kemudian 50, terus kemudian ini ya posisinya XY kita buat garis di mana itu nanti ada garis yang menempatkan dia rata kiri, rata tengah ya seperti itu atau rata kanan. Nah, ini fill 0. Terus kemudian ada text align. Nah, ini tadi modenya adalah left. Nah, ini huruf besar semua. Left ya nanti huruf besar semua, left, right ya. Center. Terus kemudian teks yang rata kiri itu kita bikin left. Ya, huruf kecil aja yang benar-benar kiri ya. Atau bisa aja kita bikin kiri. Ya. Kiri, rata kiri berarti kan. Terus 50, terus kemudian 20. Ya. Terus kemudian text align. Ya, text align rata tengah, right. Ya. Rata tengah. Rata kanan, sorry. Rata kanan. Terus kemudian kita bikin ini kanan berarti. Nah, kanan. Terus kemudian ini posisinya biar kelihatan. Terus yang terakhir adalah text align center. Text align center itu ada teks berarti tengah. Rata tengah dia. Rata tengah 50, 80. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya. Rata kiri, rata kanan, tengah. Dia ngambilnya di tengah-tengah. Menampilkan di tengah-tengah. Seperti ini ya codingnya. Ya. Line. Ini tadi menggambar garisnya, garis lurusnya. Ini ada tulisan left. Left ini saya bikin kiri. Terus kemudian right ini saya bikin kanan. Center ini saya bikin tengah. Seperti itu. Ya. Dan sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Bisa kita lihat ada di layar. Ya.
Mungkin itu saja ya pertemuan kita mengenai data konversi dan objek. Bila ada pertanyaan silakan layangkan pada kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.